Selamat malam semuanya para galbay. Oke teman-teman, video kali ini saya akan memberikan ilmu 10 cara menghadapi DC pinjol. Buat Anda yang masih takut sama DC pinjol, Anda tolol. Kenapa? Karena DC pinjol itu manusia ya, dan mereka bukan Tuhan. Dengerin itu. DC pinjol itu makan, minum, sama kayak kita. Jadi apalagi yang akan Anda takutkan? Gak usah takut sama DC pinjol. Yang penting mental kuat, oke? Saya gak suka kalau kamu lemah. Oke, dengar baik-baik ya. DC pinjol yang datang ke rumah saya itu ada 3, dari Aku Laku, Kredivo, dan Kredit Pintar. Buat kalian yang galbay di Aku Laku, Kredit Pintar, DC lapangan akan datang ke rumah Anda. Di sini saya bukan nakut-nakuti Anda, tapi saya memberikan informasi saja bahwa ketiga aplikasi pinjol tersebut sudah ada di lapangan. Oke. Nah, gimana sih caranya kita menghadapi DC pinjol yang datang ke rumah Anda? Gampang. Kata siapa susah? Dengar baik-baik. Yang pertama, jangan panik dan jangan takut. Nah, kebanyakan orang yang galbay di pinjol itu takut sama DC lapangan. Saya nanya, kamu takut kenapa? Jawab dong. Takut kenapa? Takut sama tetangga, ketahuan tetangga, ketahuan orang tua, ketahuan saudara bahwa anak pinjol. Ya itu resiko untuk Anda yang galbay. Ya. Karena kalau kita galbay pinjol itu harus menanggung resiko. Kalau Anda tidak menanggung resiko, ya udah, Anda gak usah galbay. Terusin aja tuh, gali lubang, tutup lubang, bayar hutang, kesana kesini, pinjam lagi, bayar lagi. Terusin aja sampai lu miskin, lu mati. Jangan berhenti pinjol ya. Oke, gak usah takut, gak usah panik. Karena setiap orang itu mementingkan dirinya sendiri dari mementingkan hidup Anda. Kita nggak usah malu, terima semua resikonya. Oke. Nah, yang kedua, perlakukan mereka seperti raja di rumah Anda. Nah, ini nih, kalau ada DC pinjol yang datang ke rumah Anda jangan kabur. Perlakukan mereka seperti raja di rumah Anda ya. Kasih kopi, kasih makanan atau apa kek, terserah kalian. Nah, yang ketiga, hidangkan makanan dan minuman yang lezat. Oke. Jadi kalau ada DC pinjol yang datang ke rumah itu, kita kasih aja makanan, minuman, kopi, rokok, dan jangan lupa itu. Nah, itu namanya kita mengistimewakan DC pinjol dong. Ya iyalah, harus. Karena tamu itu adalah raja. Saya di sini mendukung DC pinjol ya. Yang keempat, jaga komunikasi dengan baik. Nah, ini nih. Jadi kita itu berkomunikasi dengan DC pinjol harus baik ya. Jangan berbohong, harus jujur. Kalau belum punya uang ya bilang aja, maaf Pak, saya belum punya uang, gitu aja. Ada uang bayar, nggak ada uang ya udah, mau gimana lagi, galbay. Oke, jaga komunikasi dengan baik sama DC pinjol. Nah, lanjut yang kelima, jangan membuat perjanjian.
Kalau Anda membuat perjanjian sama DC pinjol, itu adalah sesuatu yang sangat tolol. Kenapa? Karena ketika Anda membuat perjanjian sama DC pinjol, yang ada nanti DC pinjol datang lagi ke rumah Anda. Yes, oke. Saya kasih contoh nih. DC pinjol itu bilang, "Pak, kapan mau dibayar?" Terus kamu bilang begini, "Nanti deh Pak, bulan Agustus." Nah, itu salah. Seharusnya Anda menjawabnya seperti ini, "Maaf Pak, saya belum punya uang, kalau ada uang nanti saya bayar." Nah gitu ya. Jangan banyak alasan, bulan Agustus lah, September, Oktober, November, Desember, jangan. Bilang aja, "Pak, saya belum punya uang untuk bayar hutang." Udah cukup. Kalau mereka sambil marah-marah meneror Anda, itu kesalahan mereka. Bahkan hutang Anda bisa lunas. Jadi begini ya, kalau DC pinjol itu mengancam Anda, menghina Anda, merendahkan Anda, maka Anda tidak wajib untuk membayar hutang Anda. Oke? Dan itu sudah diatur oleh peraturan OJK. DC pinjol dilarang mengancam nasabah. Jadi kita sebagai nasabah adalah raja. Oke, lanjut. Nah, yang keenam, hindari amarah dan emosi. Nih, kalau DC pinjol datang ke rumah itu kita tenang aja sih, nggak usah marah-marah, nggak usah emosi sama DC pinjol. Ya, walaupun DC pinjol itu marah-marah sama Anda, terus mengintimidasi Anda nggak usah marah ya, nggak usah emosi, tenang aja. Berbicara dengan penuh senyuman dan mental yang kuat, itu dong. Oke. Jangan langsung musir, "Woi, DC pinjol keluar," itu emosi ya, jangan kayak gitu, awas. Oke, lanjut. Nah, yang ketujuh, berkata jujur, hindari alasan. Saya sudah katakan tadi, berkata jujur, hindari alasan dan hubungan. Oke. Yang kedelapan, berpikir positif, hilangkan yang negatif. Yang kesembilan, tangkis semua ucapan dari DC pinjol secara singkat. Nah, yang kesepuluh, kembali hidup normal. Oke. Catch 'em all.